Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang alkohol dan eter bagian yang kelima. Selanjutnya adalah reaksi substitusi epoksida. Apa itu epoksida? Epoksida itu adalah cincin dengan 3 anggota dan salah satunya adalah oksigen. Seperti ini. Epoksida itu bisa disintesis dari alkena dan asam peroksibenzoat. Sudutnya, karena ini bentuknya adalah segitiga, maka secara teoritis bahwa sudutnya nanti adalah 60 derajat. Apa akibatnya? Tentu ini berbeda dengan sp3 secara keseluruhan, di mana sudutnya adalah sekitar 109 derajat. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tentunya ikatan yang terdapat pada cincin ini tumpang tindihnya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena cincin epoksida itu mengalami terikan karena kecilnya sudut ini. Selanjutnya, polaritas ikatan CO, di mana kita lihat tentu yang lebih negatif itu adalah O-nya sini, C-nya akan lebih positif. Bersama-sama dengan terikan itu tadi karena kecilnya sudut. Nah, itulah yang menyebabkan epoksida itu lebih reaktif dibandingkan dengan eter lainnya. Jadi kita bisa memahami kenapa senyawa epoksida itu lebih reaktif dibandingkan dengan senyawa eter lainnya. Selanjutnya, karena epoksida itu adalah bentuknya siklik begini, maka epoksida yang tersubstitusi itu memungkinkan terjadinya isomerasi. Kita lihat contohnya. Nah, apabila gugus di sini, misalnya ini adalah R, ini juga R, ini H, dan H. Kemudian senyawa yang kedua di sini adalah R, bagian atas. Yang satu lagi adalah bagian H. Maka boleh dikatakan di sini bahwa senyawa, kalau kita tanda ini adalah 1, ini adalah 2, maka senyawa 1 tidaklah sama dengan senyawa 2, tapi merupakan isomer satu yang lain dengan yang lainnya. Boleh kita katakan ini ada cis dan transnya. Atau bisa juga kalau mau kita lihat lebih lanjut, nanti ada R dan S-nya. Tugas, manakah epoksida berikut yang memiliki isomer geometrik? Dan tuliskan. Pertama adalah ini, ada cincin benzennya, ada lingkar 6-nya juga. Kemudian di ujungnya ada epoksida. Yang kedua adalah epoksida yang mengikat CH3. Yang ketiga adalah epoksida yang mengikat 2 buah CH3. Pembukaan cincin dari sebuah epoksida tentu akan menghasilkan produk yang lebih stabil. Karena seperti yang kita tahu tadi, bahwa dengan sudut yang terik seperti tadi 60 derajat, kalau dia menghasilkan produknya nanti adalah dalam bentuk sp3 yang sudutnya adalah 109. Tentu dia akan lebih stabil. Reaksinya bisa berlangsung dalam suasana asam maupun dalam suasana basah. Nanti reaksinya akan dirujuk sebagai
pemaksa pisahan berkatalis basa atau pemaksa pisahan berkatalis asam. Jadi kondisinya adalah asam dan basa. Kita lihat contoh. Ini yang disebut dengan oksirana atau etilen oksida. Nah, yang pertama ini dalam suasana basa. Kita mereaksikan dengan air dalam suasana basa. Maka nanti hasilnya adalah ikatan ini nanti akan putus segitiganya sehingga dia akan menghasilkan ya. Tentu ini adalah yang disebut dengan etilen glikol, atau tentunya juga bisa disebut sebagai nama resminya 1,2 etanadiol. Demikian juga dengan reaksi yang lainnya. Misalnya kita reaksikan dengan metanol. Masih dalam suasana basa, tentu basanya menyesuaikan. Sehingga nanti hasilnya adalah di sini tentu ada OH, yang ini adalah OCH3. Ini namanya tentu adalah 1, 2. Berarti namanya adalah, ini disebut dulu ya. Posisinya adalah yang kedua, berarti 2 metoksi, C-nya cuma 2, berarti etanol. Nah, kedua-duanya ini adalah suasana basa. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini reaksi juga bisa berlangsung dalam suasana asam. Kita contohkan aja yang di atas, oksirananya direaksikan dengan air. Dalam suasana asam tentunya. Yang kedua, hasilnya tentunya adalah tentu akan sama dengan dalam suasana basa. Namanya pun juga akan sama, yaitu 1,2 etanadiol. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa reaksi substitusi epoksida menyebabkan senyawa yang terbentuk adalah lebih stabil. Kenapa? Karena di sini adalah sp3, di mana sp3 sudutnya adalah 109. Kalau sebelumnya di sini sudutnya adalah 60 derajat. Karena ini akan menimbulkan tarikan. Kemudian yang kedua adalah reaksi ini bisa berlangsung dalam suasana basa maupun dalam suasana asam. Contoh yang lain, misalnya oksida ini. Nah, kita reaksikan dengan HCl. Sehingga dia akan membentuk
Ya. Ini tentu namanya adalah 2 kloroetanol. Epoksida itu menjalani reaksi SN2 dengan nukleofil hidroksida ataupun alkoksida. Kita lihat contoh. Ini adalah epoksidanya. Yang pertama adalah kita reaksikan dulu dengan basanya, hidroksida dalam hal ini. Sehingga hidroksida tentu dia akan melakukan penyerangan terhadap C. Kalau untuk di sini sebenarnya sama, kiri ataupun kanan. Kalau begitu, ini akan kelebihan dan ini akan ke sini. Apa yang terbentuk? Tentu yang akan terbentuk itu adalah ini tentu CH2. Ini O-nya menjadi negatif. Nah, OH-nya ngikat ke sini. Ini sudah menjadi OH. Selanjutnya kita reaksikan misalnya dengan air. Ini airnya kita dekatkan biar lebih mudah. Nah, ini akan melakukan penyerangan terhadap H. OH-nya nanti akan lepas. Sehingga nanti hasilnya adalah OH-nya. OH- dalam hal ini diperoleh kembali dan hasilnya adalah sebuah diol tentunya. Nah, ini hasilnya. Demikian juga kalau misalnya kita reaksikan dengan alkoksida. Reaksinya akan analog saja. Kita lihat oksidanya ditulis dulu. CH3O-. Nah, tentu seperti tadi juga. Ini kalau dilengkapi sebenarnya kan 3 pasang. Ya. Nah, sini ke elektronik. Sehingga nanti yang akan terbentuk adalah mungkin seperti yang tadi. Di sini adalah CH2. CH2 kita ikat dulu. Nah, di sini ada ngikat OCH3. Udah, O CH3. Sementara kalau di sini dia ngikat O. Nah, ini muatannya adalah negatif. Nah, barulah kita reaksikan dengan metanolnya. Maka dia akan merebut H dari metanol. Sehingga nanti dihasilkan ini sudah ngikat 2 buah OCH3. Tentu kalau ini ya kembali OCH3 atau katalisnya tadi itu didapatkan. Jadi OH- ataupun CH3O- bisa melakukan penyerangan dari kiri seperti ini atau dari kanan. Kenapa? Karena kedua-duanya sama. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak sama antara kiri dan kanan? Misal, nah, kalau seperti yang sekarang, kalau misalnya OH- itu akan melakukan penyerangan apakah ke sini ataukah sini. Nah, inilah yang akan kita bahas berikutnya. Dalam reaksi ini
Dalam arti kata ini adalah pemaksa pisahan berkatalis basa. Itu nukleofil melakukan penyerangan pada karbon yang kurang terintangi. Seperti halnya ketika kita membahas tentang reaksi SN2. Karena ini memang reaksinya adalah SN2. Kita perhatikan contoh berikut. Nah, kita melihat di sini seperti yang kita ketahui bahwa nukleofil itu akan melakukan penyerangan pada yang kurang terintangi. Nah, kalau kita bandingkan antara yang di sini, karbon yang ini, dengan karbon yang di sampingnya, tentunya yang kurang terintangi adalah yang ini. Karena di sini ada CH3. Kita lihat dengan contoh. Kita reaksikan dengan basa, biasanya juga dalam etanol seperti ini. Maka seperti yang disampaikan tadi, ini akan melakukan penyerangan di sini. Sehingga dengan demikian hasilnya adalah CH2 ini ngikat yang ini. O CH2 CH3. Sementara ini akan jadi OH. Ini tentu namanya adalah, kalau kita beri nama, ini adalah metil oksirana. Sementara ini tuh 2, 3, atau malah sebaliknya 1, 2, 3. Mana yang lebih kecil? Nah, tentu kalau di sini nih yang lebih kecil. Sehingga namanya adalah ini 1 mengikat etoksi. 2 propanol. Jadi yang kita gunakan penomorannya adalah yang atas. Regensia Grignard itu mengandung karbon parsial negatif, dan dia akan menyerang epoksida dengan cara yang sama seperti pada nukleofil yang lainnya. Artinya tentu karena dia bermuatan parsial negatif, dia akan nyari yang positif, dan itu berada pada atom karbonnya. Kita lihat contohnya. Ini tentu adalah butil magnesium bromida. Nah, direaksikan dengan oksirana. Seperti dikatakan tadi bahwa ini adalah sebenarnya adalah R-nya yang bermuatan parsial negatif, dan ini akan melakukan penyerangan terhadap C-nya. Sehingga hasilnya nanti adalah
Karena di sini yang diserang dan ini juga sama, maka hasilnya nanti adalah CH2 CH2 OMGBr. Selanjutnya ini dihidrolisis. Maka hasilnya tentu adalah berupa alkohol. Tulis sini ke bawah aja. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini tentu akan C-nya menjadi 4 tambah 2, 6. Jadi di sini adalah sinyalnya adalah 1 heksano. Dalam arti kata di sini ada penambahan karbonnya 2. Karena memang asalnya juga epoksida itu ada 2 buah karbon. Sekarang pemaksa pisahan berkatalis asam. Dalam larutan asam itu oksigen dari epoksida itu yang diprotonkan. Nah, epoksida yang diprotonkan itulah yang dapat diserang oleh nukleofil, seperti oleh air, alkohol, ataupun oleh ion halida. Kita tuliskan contoh secara umum dulu. Nah, ini adalah H+-nya. Kita tahu ini ada pasangan elektron bebas. Sini. Nah, ini yang digunakan untuk berikatan. Sehingga nanti kita akan dapatkan senyawanya adalah nah, di sini udah mengikat H. Dan tentunya juga di sini kalau kita hitung muatan formalnya, O akan bermuatan positif. Barulah kemudian nukleofil dalam hal ini ya melakukan penyerangan terhadap C-nya. Di sini. Kemudian ini ke sehingga dihasilkan senyawa yang terbentuk tentunya adalah sini nukleofilnya terikat, di sisi lain ini adalah OH-nya. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat contoh di mana kita reaksikan dengan nukleofil yang sesungguhnya. Seperti di sini ada air, ada alkohol ataupun ion halida. Ini ya, seperti yang tadi ini melakukan penyerangan. Ada H. Nah, sehingga kita dapatkan yang sudah terprotonkan. Nah, barulah kemudian kita reaksikan dengan pertama adalah dengan air misalnya. Itu kalau dengan air hasilnya tentu adalah ini
Hasilnya adalah CH2, sini ada OH, nah dia ikat H2O, OH. Nah masih ada yang terprotonkan. Kemudian baru dari sini dengan melepaskan H plus, jadi ini adalah 1,2 etana diol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita reaksikan dengan metanol. Nah, kita metanol pakai yang biru aja. Ya. Kalau untuk metanol kita kasih yang di sini. Sebenarnya posisinya sama persis, hanya untuk bedakan aja. Ya. Kita lihat sih. Hasilnya adalah tentunya, nah kalau di sini tentu CH2, nah ini OH-nya CH3, CH2. Nah, ini yang OH. Dan kalau kita lihat di sini kan bermuatan positif. Baru selanjutnya ini elektron ke sini. Hasilnya adalah, tentu hasilnya adalah ini. Nah, tentu ini adalah namanya adalah satunya di sini, duanya di sini. Berarti 2 metoksi etanol. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ion halida. Kalau ion halida tulis ke sini. Contohnya adalah Cl-. Merah sudah, biru sudah, kita cari yang hitam. Nah, di sini. Ya, ini sebenarnya sama. Untuk membedakan aja. Hasilnya nanti adalah tentu sini CH2 ini sudah mengikat OH. Nah, yang kirinya CH2 mengikat Cl. Tentu namanya adalah dua kloro etanol. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, kita bisa melakukan reaksi dalam suasana asam atau dalam larutan asam, yang nantinya bisa bereaksi dengan atau diserang oleh nukleofil yang lain. Dalam hal ini adalah air, alkohol, ataupun ion halida. Berbeda dengan pemaksa pisahan yang berkatalis basa, serangan dalam suasana asam ini justru berlangsung pada karbon yang lebih terhalangi. Kita lihat contoh berikut.
Kita protonkan lebih dulu. Hasilnya adalah ini oksigennya nanti akan terprotonkan dan muatannya juga adalah positif. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa nukleofilnya itu melakukan penyerangan pada tempat yang lebih terhalangi. Dan kalau kita bandingkan di sini, ini ada CH3. Kalau di sini hanya ada H saja, berarti yang di kiri itu akan lebih terhalangi. Sehingga dengan demikian, kalau kita reaksikan dengan sebuah Cl-, maka Cl- ini akan melakukan penyerangan pada bagian kiri. Sehingga dengan demikian, kalau dia bagian kiri, nah reaktor ini pindah. Sehingga didapatkan senyawa yang terbentuk itu adalah, ya, perhatikan sini CH berarti di sini adalah mengikat Cl-nya. Sedangkan yang satu lagi OH-nya terikat mesti di kanan. Nah, kenapa bisa bahwa Cl itu justru ke arah yang lebih terentangi? Berikut kita akan jelaskan. Sebelum itu kita bisa lihat juga, ini namanya adalah 1, 2, 3. Berarti namanya adalah 2 kloro, 1 propano. Ada dua kemungkinan terbentuknya karakter karbokation setelah dia diprotonasi. Yang ini yang pertama, di mana yang pertama ini karakter karbokationnya berada di tengah di sini. Dan kalau kita lihat, tentunya ini karakter karbokationnya adalah yang sekunder. Jadi dia melakukan penyerangan di sini. Sementara kalau yang kedua, karakter karbokationnya berada di ujung, atau ini adalah merupakan primer. Ya, maka dengan demikian nukleofilnya akan melakukan penyerangan. Nah, dari kedua itu manakah yang lebih mungkin? Yang lebih memungkinkan itu tentunya adalah yang memiliki karakter karbokation yang lebih stabil. Tentu dalam hal ini, karbokation yang lebih stabil itu, karakter karbokation dalam hal ini adalah yang sekunder dibandingkan dengan yang primer. Jadi tentu ini yang kemungkinan terjadi. Terus bagaimana mengetahui bahwa tidak terbentuk karbokation sejati? Ternyata bahwa hasilnya itu hanya berupa trans saja. Karena kalau dia merupakan karbokation sejati, hasilnya adalah campuran produk. Ada posisi cis dan ada posisi transnya. Kita lihat di sini yang pertama, di mana di sini tidak terbentuk karbokation sejati, sehingga ini seperti ion yang bertitian. Sehingga dengan demikian maka H2O melakukan penyerangan pada posisi ini. Karena dari posisi atas sudah ada ikatan C dengan O, maka H2O melakukan penyerangan pada sisi yang berbeda dari posisi bawah. Maka setelah melepaskan H+, maka posisi OH berada di bawah. Sedangkan OH-nya yang satu lagi ada di atas. Dan ini tentunya adalah
produk trans. Nah, bagaimana kalau yang kedua? Kalau karbokation sejati seperti apa? Nah, ini kita perlihatkan. Ya. Kalau dia karbokation sejati, maka penyerangan itu bisa dari bawah, sehingga OH-nya pun juga nanti ada di bawah, yang ini. Atau penyerangan juga bisa dari atas. Dan OH-nya pun nanti akan berada di posisi atas. Kenapa bisa dari atas dari bawah? Karena seperti yang kita tahu bahwa ini karbokation itu adalah sp2. Dan sp2 bentuknya adalah datar. Sehingga memungkinkan penyerangan itu bisa dari atas dan dari bawah. Tadi kita udah sampaikan bahwa hasilnya hanya berupa trans saja. Kalau yang bawah kan hasilnya ada trans, kemudian ada cis-nya. Berarti yang terjadi sesungguhnya adalah reaksi yang di atas. Artinya dia melewati karakter karbokation, bukan karbokation sejati. Artinya bukan yang ini. Tugas: ramalkan produk epoksida di bawah ini. Ini epoksidanya. Yang pertama adalah dengan natrium metoksida dalam metanol. Berarti ini adalah kondisinya adalah basah. Sedangkan yang kedua adalah dengan HCl dalam air. Berarti dalam suasana asam. Perhatikan tadi perbedaannya antara kondisi asam dan kondisi basah itu seperti apa. Berikutnya adalah ether mahkota. Ether mahkota adalah ether siklik yang strukturnya terdiri satuan berulang OCH2 CH2 yang diturunkan sebenarnya adalah dari 1,2 etanadiol. Seperti ini. Pemberian namanya adalah X-Y. Apa itu X? X itu adalah jumlah total atom dalam cincin. Jadi dalam arti kata, kita hitung atomnya yang menyusun intinya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti dalam hal ini X-nya itu adalah 18. Nah, baru kemudian kita hitung O-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya adalah 18-6. Istilah speed, kelas, atau kelak dalam bahasa Yunani artinya adalah speed ketam. Speed ketam dalam sebuah kompleks siklik dari sebuah molekul dan sebuah ion logam. Dan molekulnya di sini ada ion logamnya. Segi yang unik dari ether mahkota ini adalah bahwa mereka dapat menyepit logam. Logam-logam tertentu, misalnya logam Na, logam K, atau logam Li. Di antaranya di sini, yang ini 18-6 itu akan menyepit ion K+. Sedangkan di sini 15-5 itu akan menyepit ion Na+ yang lebih kecil. Sedangkan 12-4 itu akan menyepit juga ion yang lebih kecil lagi, Li+. Nah, dalam hal ini kompleks mahkota itu sebagai tuan rumah. Nih, tuan rumah nih. Ether mahkota tadi. Sedangkan Na+ dan K+ itu adalah sebagai tamunya. Nah, penutupan cincin menuju ke pembentukan ether mahkota
itu mudah tercapai jika ion logam yang cocok itu berada dalam larutan penyepitan. Jadi awalnya antara yang ujung yang satu dengan ujung yang lainnya belum tersambung atau belum membentuk cincin. Cincinnya belum tertutup. Nah, dengan demikian maka ketika sudah ada ion ini, gugus itu akan dapat dengan mudah saling bertemu. Ya, ibaratnya dia belum membentuk cincin. Nah, kalau sudah masuk ini, dia akan tamunya itu akan ditutup. Kira-kira seperti itu. Nah, tugas Anda adalah tulislah bentuk struktur dari 12 kron 4 yang nanti akan menyepit ion Li+. Nah, suatu senyawa ionik di mana logam itu disepit oleh ether mahkota, ini akan larut dalam pelarut non-polar. Misalnya adalah benzen ungu. Ini adalah suatu regensi ya, di mana KMnO4 itu dikomplekskan oleh 18 kron 6 yang dilarutkan dalam benzen. Nah, ini kompleks dari 18 kron 6 dengan KMnO4. Nah, satu kentungan itu dapat melarutkan, di mana nanti senyawa ionik dalam satu pelarut non-polar itu cukup jelas. Suatu senyawa regensia ionik itu dapat dilarutkan dalam fase organik, di mana senyawa itu dapat bereaksi dengan senyawa organik yang tidak larut dalam air. Keuntungan kedua adalah nukleofilitas dari anion itu dapat ditingkatkan, di mana ion CN- ataupun ion asetat itu sangat ditingkatkan dalam pelarut non-polar, di mana ion itu terbuka, artinya sangat jelek solvasinya. Contoh dari bagaimana ether mahkota itu dapat meningkatkan laju reaksi substitusi dalam CH3CN, di mana CH3CN ini adalah pelarut yang polar tapi tidak melarutkan senyawa ionik. Ini benzil bromida, ini adalah kalium asetat. Nah, ini yang tadi yang ditingkatkan nukleofilitasnya oleh ether mahkota. CH3CN selama 2 jam. Hasilnya adalah, ini kita bisa lihat, nukleofil ini kan bisa menggantikan Br-nya sehingga terbentuk senyawa yang ini. Ini juga adalah merupakan reaksi substitusi. Jadi kita bisa mensubstitusi ion asetat dalam hal ini dengan Br-nya. Selanjutnya adalah tiol dan sulfida. Dalam tabel periodik, unsur S itu persis berada di bawah O. Jadi ini adalah golongan 6, di mana O, kemudian baru S, ya, selenium, dan seterusnya. Banyak senyawa yang mengandung oksigen itu analog dengan belerang. Analog dengan belerang inilah yang disebut juga dengan alkana tiol, atau disebut juga dengan tiol atau merkaptan persilama. Gugus SH itu disebut dengan tiol atau sulhidril. Contohnya, CH3SH itu disebut sebagai metanatiol. Sedangkan gugus ini, ya, posisinya 1, 2. SH-nya pada atom C yang kedua, maka disebut sebagai butanatiol. Tiol itu mempunyai bau yang khas. Beberapa sifat tiol itu dibandingkan dengan sifat alkohol dan dapat diramalkan dari perbandingan sifat hidrogen sulfida dan air. Berarti H2S itu pKa-nya adalah 7,4. Tentu dia akan lebih asam dibandingkan dengan air yang memiliki pKa 15,7. Tiol SH di sini
juga lebih kuat daripada alkohol. pKa tiol itu ada 8, sedangkan pKa dari alkohol adalah 16. Nah, ini reaksi. Ini adalah etanatiol, asam yang lebih kuat daripada air. Nah, bereaksi dengan OH-. Tentu dia akan menghasilkan CH3CH2S. Belerang itu kurang elektronegatif dibandingkan dengan oksigen tentunya. Dan elektron terluarnya lebih menyebar. Karena itulah maka ikatan SH itu akan lebih lemah dibandingkan dengan OH. Karenanya H2S titik didihnya adalah min 61 derajat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan air. Tiol itu lebih mudah menguap daripada alkohol padanannya. Kita akan lihat bagaimana mereaksikan antara alkil halida dengan ion hidrogen sulfida yang nantinya ini akan menghasilkan tiol. Contoh, ini alkil halidanya kita reaksikan dengan ion hidrogen sulfida. Hasilnya adalah jadi di sini HS- itu akan menggantikan imin. Nah, rendemen yang baik itu jika H2S-nya itu harus berlebih. Kenapa? Karena tiol yang dihasilkan itu dapat terionisasi dan menghasilkan RS-, dan itu merupakan nukleofil yang baik. Jadi dalam hal ini tiol ini dia akan bisa terurai menjadi dengan melepaskan H+, dia akan menghasilkan ion ini. Nah, untuk selanjutnya ini juga merupakan nukleofil yang baik. Sehingga apabila ini bisa direaksikan dengan alkil halida di awal. Sehingga apa yang terbentuk? Yang terbentuk itu adalah berupa sulfida, yaitu CH3S CH3. Ini kalau mau dianalogkan, mungkin analog dalam tanda petik dengan ether. Kalau ether kan rumusnya adalah CH3O CH3. Tapi ini yang disebut dengan sulfida. Bila suatu tiol itu diolah dengan pengoksidasi lemut seperti I2 atau K3CN 6 kali kalium heksasiano, maka tiol akan mengalami kopling dan membentuk disulfida, di mana nanti ada ikatan S dan S. Mungkin masih ingat kopling itu apa? Kopling itu adalah adanya ikatan antara alkil yang satu dengan alkil yang lainnya. Tapi di sini dengan adanya S. Reaksi ini dapat balik jika direduksi, misalnya dengan Li dalam NH3 cair. Contoh, nah, ini tekanannya bisa dioksidasi dengan pengoksidasi lemut tadi. Hasilnya adalah disulfida. Sini CH3 CH2S. Nah, ini dia disulfidanya. Nah, ini reaksi ini dapat balik kalau kita menggunakan atau direduksi kembali dengan Li dalam NH3
cair. Hubungan disolvida ini merupakan sifat struktur yang penting dari beberapa protein. Nah, ikatan disulfida itu akan mampu untuk mengikat rantai-rantai protein agar berbentuk tertentu. Letak ikatan-ikatan disulfida ini juga akan menentukan apakah rambut itu berombak ataukah lurus. Jadi begitu pentingnya ikatan disulfida ini. Suatu sulfida itu dapat dioksidasi menjadi sulfoksida ataupun menjadi sulfon, tergantung kepada kondisi reaksi. Misalnya kalau kita menggunakan pengoksidasinya adalah hidrogen peroksida 30% dengan hadirnya asam, maka pada suhu 25 derajat Celcius maka yang terbentuk itu adalah sulfoksida. Sedangkan pada suhu 100 derajat Celcius yang hasilnya adalah sulfon. Kita lihat di sini, ini adalah sebuah sulfida. Hasilnya nanti adalah ini disebut dengan namanya adalah dimetil sulfoksida atau disingkat dengan DMSO. Sedangkan dalam kondisi atau suhu 100 derajat Celcius maka hasilnya adalah berupa sulfon. Itu namanya adalah dimetil sulfon. Dimetil sulfoksida atau DMSO itu dibuat dalam skala industri dengan oksidasi udara terhadap dimetil sulfida. Nah, dimetil sulfida ini sendiri sebenarnya adalah cairan yang merupakan sampingan dari industri kertas. DMSO itu sendiri merupakan pelarut yang serbaguna. Tetapan dielektriknya yang tinggi 49 debye, tetapi dalam keadaan murni tidak akan membentuk ikatan hidrogen. DMSO juga merupakan pelarut yang baik itu zat organik maupun anorganik. Seringkali bahwa reaksi lebih tinggi reaktivitasnya di dalam DMSO dibandingkan dalam alkohol. Makanya DMSO ini sering digunakan. DMSO itu mudah untuk menembus kulit dan pernah digunakan untuk penyerapan obat-obat lewat kulit. Namun DMSO ini juga membuat kotoran dan racun pun juga terserap. Keluhan yang lazim dari orang-orang yang bekerja dengan DMSO adalah bila tangan mereka terolesi oleh DMSO, maka tidak lama kemudian DMSO-nya sudah sampai ke indera perasa atau lidah. Jadi DMSO ini sebenarnya juga berbahaya. Tugas jelaskan mengapa dimetil sulfoksida itu dapat bercampur dengan air. Kesimpulan kita dari materi kali ini adalah bicara tentang alkohol, ya. Alkohol itu bisa dibuat dari alkena, bisa dibuat dari alkyl halida, bisa dibuat dari aldehid dan keton, kemudian bisa dibuat dari ester, bisa dibuat dari epoksida. Kemudian dari alkohol ini bisa dirubah atau bisa membentuk ether. Dari alkohol juga bisa membentuk alkyl halida.
alkohol juga bisa membentuk ester, anorganik juga bisa membentuk ester organik. Dari alkohol juga bisa membentuk alkena, dan dari alkohol juga bisa membentuk aldehid dan keton. Apa yang bisa kita lihat di sini bahwa alkohol bisa membuat berbagai macam zat, kemudian senyawa tertentu yang lain pun juga akan bisa membentuk senyawa alkohol. Artinya betapa pentingnya alkohol di dalam kehidupan kita. Demikianlah pembahasan kita tentang alkohol dan eter bagian yang kelima. Kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.